bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan juga diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Kita belajar tentang kisah Kain dan Habel. Tetapi sebelum belajar, mari kita duduk dengan sopan. Kita ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, ayo kita tonton bersama-sama kisah Kain dan Habel berikut ini. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden.
Nah, bagaimana kisah Kain dan Habel yang sudah kita tonton bersama tadi? Sikap mana yang harus kita tiru? Apakah sikap Kain atau sikap Habel? Kita semua harus mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita juga harus bisa memberi dengan ikhlas kepada sesama. Percuma saja jika kita memberi tanpa keikhlasan. Nah, jika kita ingin mencontoh Habel, persembahan yang terbaik untuk Tuhan itu seperti apa? Contohnya seperti kita tekun berdoa. Kita rajin berbuat baik kepada sesama. Kita rajin membantu orang tua dengan ikhlas, tidak setengah hati, tidak nunggu disuruh, atau juga saat disuruh dia marah-marah, tidak mau disuruh oleh orang tua untuk membantu. Kita harus melakukan segala pekerjaan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Begitu juga memberi. Kita memberi harus dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut, tidak setengah hati. Nah, jadi memberinya itu dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balasan. Karena orang yang memberi dengan ikhlas itu adalah persembahan yang paling terbaik bagi Tuhan. Jadi Tuhan berkenan untuk memberkati anak-anak yang punya hati yang ikhlas. Jadi hari ini Ibu ingin tahu, apakah kamu ikhlas saat memberi? Nah, jika ikhlas, bagaimana perasaanmu setelah kamu memberi dengan ikhlas? Lalu, jika tidak ikhlas, apa alasan kamu memberi tidak ikhlas? Dijawab dengan jujur ya. Anak Tuhan gak boleh bohong. Nah, itu saja tugasnya untuk hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini pelajaran agama kita cukupkan sampai di sini ya. Lain kali akan kita lanjutkan lagi. Nah, selalu ingat, jaga kesehatan, berbuat kebaikan, memberi dengan ikhlas. Baik kepada teman, sayang kepada Tuhan. Go semangat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.